Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi para siswa, selamat datang di kelas pembelajar. Tempatnya orang-orang membina akhlakul karimah. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan hari esok lebih baik dari hari ini. Berikutnya dalam waktu kurang dari 15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita kali ini mendapat ridho, mendapat manfaat, membawa kebaikan, dan menambah pemahaman serta ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya sebagai pembuka kalimat, saya akan memberikan sedikit kata-kata bijak atau kata-kata mutiara ya. Kata-kata mutiara pagi ini adalah kekuatan yang sebenarnya dilihat dari seberapa besar usaha kita untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Oke, baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja kepada slide yang berikutnya. Slide kita berikut ini adalah judul kecil, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dan ini dari judul ini kita sudah pahami sedikit apa artinya, karena kita sudah membahasnya pada pertemuan yang lalu. Jadi saya rasa tidak usah lagi kita perpanjang masalah judul ini, kita langsung saja kepada slide yang berikutnya. Nah, ini slide yang berikutnya ini juga sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu ya. Sejak minggu lalu sudah kita bahas secara sederhana, walaupun tidak terlalu mendalam, namun kita sudah katakanlah mendapat ilmu tentang hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini bagian pertamanya ya, berarti masih ada bagian kedua, bagian ketiga, mungkin bagian berikutnya juga. Langsung saja kita mau masuk ke slide yang berikutnya, mungkin itu hak warga negara bagian yang kedua. Namun kita perlu mengkaji sejenak ya, sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, yaitu tahun 2000, hak asasi manusia sudah masuk ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J. Jadi ada 10 pasal. Sementara kita tahu dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu, sebelum diamandemen sendiri, sudah mengatur sebagian hak asasi manusia, khususnya hak asasi warga negara, baik dia yang tersurat jelas maupun yang tersirat. Sehingga sekarang ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak asasi yang sama. Namun sebenarnya dia saling berkenaan dan saling mendukung sebagai hak asasi manusia dan sebagai hak asasi warga negara. Jadi kita langsung saja masuk kepada slide yang berikutnya ya. Inilah hak asasi warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, bagian yang keduanya ya. Kita lihat yang pertama adalah hak anak. Nah, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. Jadi sekali lagi kata hidup di sini adalah intinya, pokoknya dari hak asasi manusia. Yang paling dasar dari hak asasi warga negara juga adalah hidup dan kehidupan untuk tumbuh dan berkembang, itu pada pasal 28B ayat 2.
Begitu juga dengan pengembangan diri, ini juga salah satu dari hak asasi yang paling mendasar dari manusia itu ya. Jadi setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan budaya. Jadi ini bisa kita lihat ada pendidikan dan budaya. Ini juga sebenarnya sudah disinggung pada pasal sebelum amandemen. Kalau pendidikan itu kita tahu pada pasal 31 dan budaya itu pada pasal 32. Jadi pendidikan dan budaya selain di pasal itu juga kita temukan pada pasal 28C ayat 1. Yang berikut hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah memperjuangkan hak. Jadi setiap warga negara berhak memperjuangkan haknya, hak secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara. Ini ada pada pasal 28C ayat 2. Nah, kenapa sekali lagi banyak di sini muncul pasal 28? Karena sebenarnya pasal 28A sampai pasal 28J itu kita tadi sudah menyinggungnya bahwa itu adalah mengenai hak asasi manusia yang sekaligus berkenaan dengan hak asasi warga negara. Nah, sekarang kita langsung saja kepada slide yang berikutnya. Iya, ternyata pertemuan kita kali ini hanya sebentar saja ya, hanya sedikit saja, mungkin hanya sekitar 10 menit mungkin atau tidak sampai 10 menit ya. Kita sudah masuk kepada slide yang terakhir yaitu slide penutup ya. Demikianlah pemaparan kali ini, walaupun dengan sangat singkat dan sederhana, namun tidak ada salahnya saya berterima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Dan akhirul kata bijak, berburu ke padang datar dapat rusa sebelang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.